kita orang Islam 1 Januari dibandingkan 1 Muharram. 1 Muharram Selasa malam Rabu kemarin, ada enggak warga kita ini Bapak Ibu yang buat pawai obor? Alhamdulillah. Ada enggak yang kira-kira keliling-keliling kampung membuat beduk, mereka tasbih, kemudian mereka bersyukur, dibuat acara besar-besaran? Ada kita buat Bapak Ibu. Justru orang non-muslim saudara kita kadang tidak pernah mengajak kita 1 Januari, malah anak-anak Islam yang mohon maaf yang paling banyak meniup trompet anak orang Islam, yang menyulut kembang api anak orang Islam, yang membakar mercon anak orang Islam. Padahal Bapak Ibu, hadisnya jelas, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh-contoh budaya satu kaum, dia nanti akan digolongkan kepada mereka. Siapa yang menyulut kembang api itu identiknya kepada orang Majusi, si penyembah api. Siapa yang suka meniup trompet itu adalah ibadah orang Nasrani. Siapa yang main mercun petasan-petasan itu adalah budaya Yahudi. Ustaz ingin menyampaikan di awal ini, kalau anak kita ulang tahun, anak kita syukuran, pertama, jangan pakaikan lagi ke kepalanya topi lancip. Ada dipakaikan Bapak Ibu. Topi lancip itu sejarahnya, dulu setelah Islam ini hampir dibantai habis-habisan, tinggal dipilih 2 saja. Keluar dari kampung, kalau tidak kami tebas leher. Atau pilihan kedua, tetap tinggal di kampung, tapi kami kasih kalian legalitas pemurtadan, pindah agama. Ada yang memilih keluar kampung, mempertahankan akidah. Ada yang memilih tetap tinggal di kampung, mereka memilih murtad keluar dari agama Islam. Bagaimana cara mereka memurtadkan mereka ini? Ditandailah dengan si topi lancip, dan itulah yang dipakai orang Islam. Kalau anaknya ulang tahun, bangga dia memakaikan topi lancip, padahal itu adalah simbol sejarah kelam orang Islam yang dimurtadkan di masa-masa yang dulu. Maka hijrahlah, jangan lakukan itu lagi. Yang sudah tahu, hindari. Yang belum tahu, istighfar sama Allah. Semoga diampunkan dosa-dosa kita, insya Allah. Ada ibu buat seperti itu. Yang sudah terlanjur, jangan lagi. Yang tak bisa dielakkan Pak Ustaz, tiup-tiup lilin ulang tahun, jangan lagi. Kalau tetap beli kue, beli saja kuenya, tak usah ada lilinnya. Apa Pak Ustaz? Meniup-niup lilin itu adalah budaya satu agama yang disebut Majusi, si penyembah api. Maka mereka meniup lilin, jangan dicontoh-contoh. Beli kuenya tak apa-apa, lilinnya nggak usah ditiup pun tak jadi masalah. Ini kadang sudah 60 tahun pun umurnya, asik mau dirayain juga ulang tahunnya, ditaruh juga lilin di depannya. Tiuplah nek, ditiup nenek ini lilin tadi. Lilin tak mati, dia sesak nafas, mati dia duluan. Yang paling parah lagi, budaya-budaya seperti itu tak usah diikuti. Bagaimana maunya Pak Ustaz? Anak Ustaz ulang tahun, bagaimana sebaiknya? Kalau mau beli kue, belilah kue. Kalau nanti ada duit anggaran 300.000, belikanlah nasi ampera 30 bungkus. Undang kawan-kawan, undang anak yatim, makan siang bersama. Habis makan siang bersama, didoakan anak ini panjang umur menjadi anak soleh dan solehah. Duitmu bermanfaat, usahamu barokah, anakmu menjadi anak yang berguna besok insya Allah. Itu orang tua yang cerdas. Jangan habis-habiskan lagi Pak duit itu. Mati-matian bapak keluargaku mengegrek, mendodos sawit, melangsir sawit itu, dapat 200-300 ribu. Tiba-tiba sudah mati-matian cari duit, keluar keringat yang kuning itu kadang-kadang. Begitu digunakan merayakan ulang tahun anak yang disewa, mohon maaf, berjoget-joget anak-anak kita. Ada yang membuka aurat, mohon maaf. Maka bapak sudah mati-matian cari duitnya, dosa bapak dapatkan lagi, na'udzubillah. Mulailah Pak, cerdas kita sekarang ini, pilih-pilihlah.
Biarlah mati-matian cari dananya, yang penting mengalirkan pahala, ada di situ keberkahan. Jangan sudah mati-matian cari duitnya, duit dapat, lalu kemudian menjadi dosa pula. 2 kali kita kena, terazab di dunia, terlaknat di akhirat besok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ubah itu Bapak Ibu. Kajinya yang pertama, aina ma takunu, di mana saja pun kamu berada, kitalah di dunia ini Bapak Ibu, akan dihinakan oleh Allah, illa kecuali bihabalim minallah wa habalim minan nas. Kita mau memperbaiki hubungan kita kepada Allah, ini kaji nomor 1. Wa habalim minan nas, dan mau kita perbaiki hubungan kita antar sesama kita manusia. Bagus pun hubungan kita kepada Allah, kalau tak bagus hubungan kita kepada manusia, maka tidak kita masuk disebut orang soleh. Yang pertama, cara perbaiki hubungan dengan Allah, saya mau kasih tahu ayah oma keluargaku supaya kita selamat sama-sama. Malam ini Pak, Ibu, orang tua saya, kita awali perbaiki diri kita dengan berupaya sesadar-sadar mungkin penyesalan dalam hati terhadap dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah. Munculkan dalam hati kita detik ini penyesalan. Solat yang sudah lama Bapak Ibu lalaikan, menyesallah malam ini. Puasa Ramadan yang masih tinggal-tinggal, menyesallah malam ini. Yang sudah ada duit tak juga pergi dia haji, mulailah muncul penyesalan malam ini. Maka kalau muncul penyesalan malam ini, maka kita malam ini menyesal. Nanti diajarkan bagaimana caranya kelanjutannya. Datang kita berjalan mendekati Allah, Dia datang menjemput kita dengan berlari. Datang kita dengan berlari, Dia dekat kita dengan sekejap. Artinya apa? Jangan keluargaku putus asa dengan masa lalu. Sebanyak apapun dosa kita, lebih besar lagi Bapak Ibu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, mau ndak kita malam ini mulai berubah? Mau ndak kita nih rajin sholat? Mau nggak rajin ke masjid? Mau nggak mengganti puasa-puasa Ramadan yang tinggal-tinggal? Kalau mau, biar Ustaz kasih cara membersihkan diri kita malam hari ini supaya selamat kita sama-sama dari dunia ini Bapak Ibu. Mau nggak Bapak Ibu? Insya Allah ya Pak ya, Insya Allah. Malam ini nanti selesai mengaji, teruslah renungkan yang Ustaz sampaikan ini. Ya Allah, dosaku banyak. Dosaku banyak ya Allah, dosaku banyak ya Allah. Marahi diri sendiri. Nanti setelah bangun jam 4 sebelum subuh, atau setengah 5 menjelang subuh, atau kebiasaan Bapak mungkin bangunnya jam 2, asal lewat jam 12 malam sudah boleh kita mandi. Itu bukan penyakit. Yang membuat penyakit itu mulai menjelang maghrib habis asar sampai nanti jam 12 malam, itu bisa kena penyakit rematik. Hindari. Biarpun pulang panen keringat, jangan mandi Bapak, lap saja pakai kain basah. Kalau Bapak sering melakukan mandi setelah jam 6 sore, Bapak nanti baru 40 tahun. Pertama, Bapak penuaan kulit cepat. Tidak sama lagi izin maaf saya, usia kita dengan wajah kita, karena ditarik Allah lebih dulu cahaya wajah kita. Yang kedua, cepat Bapak kena penyakit, karena tulang-tulang kita ini tak siap dia menerima kesejukan air tadi, maka sering disebut orang dengan rematik ataupun kropos tulang katanya. Kita yang bekerja keras Pak, hati-hati dari sekarang. Kalau sudah jam 6 sore, jangan mandi Bapak. Supaya sehat, mandi sebelum subuh. Menjelang maghrib, jangan mandi. Menghindari penyakit nanti di hari tua, kelumpuhan dan segala macamnya. Hindari dari sekarang. Kalau masih bisa. Masuklah Bapak nanti ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri, maka kemudian yang mau dilakukan mulai nanti malam adalah
mandi taubat kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana cara mandi taubat nih Pak Ustaz? Izin maaf saya, sama juga seperti mandi janabah hadas besar, yang penting basah sekujur tubuh. Cuman mandi taubat ini ada Bapak Ibu bacaannya. Kalau nanti sudah Ustaz ajarkan, kalau perlu nanti Bapak Ibu ditulis, saya tulis. Kalau perlu nanti Bapak Ibu rekam saya. Kalau nanti Bapak Ibu tidak mau menulis, tidak mau rekam, nanti 2 hari ke depan tonton saja video ini di YouTube. Kalau Bapak sudah pandai buka YouTube, langsung ketik di situ UJR Channel. Nanti jumpalah ini video malam hari ini. Insya Allah 2 hari ke depan akan tayang. Musola Al-Ikhlas memperingati Muharram 1445. Maka jangan lupa nanti tekan di bawahnya subscribe, like, and share, supaya nanti orang Jakarta tonton video kita di Bapak ya. Begitu. Hidupnya Bapak Ibu. Hidupnya kan? Oh, tengok dulu so, betul nggak? Nanti nggak pas fotonya, terpotong kepalanya. Nanti dia ejek orang pula. Ustaz itu ceramah kok nggak nampak pecinya, kata orang. Betul kan Pak Usuf? Pak Usuf ini tim kita nih Bapak Ibu. Kenalnya Bapak Ibu nih kan? Biarpun gini-gini orangnya ini, pulangnya cuma 1, nggak ada bininya. Itu saja ya Bapak Ibu. Selebihnya mantap. Bininya tak ada. Mudah-mudahan secepatnya lah. Gak dapat di dunia, di surga pun besok. Ya kan Suf? Siap lajang semua hidup. Siap. Oh siap. Dia lajang semua hidup. Mudah-mudahan jodohmu ada di lintang dalam ini Suf. Mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Sabar saja. Sampai di mana tadi Suf? Gara-gara mandi taubat. Masuk Bapak ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Nanti keluar dari kamar mandi, dahulukan kaki kanan. Kenapa Pak Ustaz harus ke kamar mandi kaki kiri? Karena di kamar mandi banyak penyakit, banyak najis, banyak bakteri. Maka dahulukan kaki kiri, urat kaki kiri alirannya ke paru-paru. Maka orang yang mengamalkan sunnah pakai kaki kiri ke kamar mandi, biasanya takkan kena penyakit yang ada di kamar mandi. Kenapa banyak orang jatuh di kamar mandi, kemudian terhempas kepala, izin maaf, diangkat, sudah stroke ringan. Ada yang stroke parah, dia tidak mengamalkan sunnah. Di kamar mandi tempatnya jin, setan, di situ banyak penyakit. Dia dahulukan kaki kanannya. Kaki kanan kaitannya dengan hati, maka hati tak bisa melawan bakteri kuman yang ada di dalam kamar mandi. Kenapa ke musola Al-Ikhlas masuk dulu kaki kanan? Karena kaki kanan kaitannya ke hati, karena ingin khusyuk untuk beribadah. Jangan dibalik-balik Bapak Ibu. Ke toilet kaki kanan, masuk musola kaki kiri. Jangan dibalik. Masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid musola kaki kanan, keluar kaki kiri. Kenapa begitu Pak Ustaz? Alasan dari kesehatannya sudah kujelaskan. Sebelum datang ilmu kesehatan, yang mengajarkan itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah luar biasanya Nabi kita ini. Amalkan Pak. Ambil air, sengaja aku mandi taubat karena Allah Ta'ala ingin memperbaiki hubungan dengan Allah. Silahkan pakai kepala sampai sekujur tubuh. Dari mana duluan Pak Ustaz? Sebelum mandi taubatnya, dari bawah dulu. Siram kaki, siram betis, siram lutut, sampai nanti ke bahu, berhenti. Begitu baca niat, baru siram dari kepala. Tidak boleh kita masuk kamar mandi, ambil air, pakai shower, langsung siram kepala Pak. Kepala kita ini panas menggelegar, nanti darah belum siap beralir. Nanti kalau dia tersumbat, stroke ringan. Kalau dia pecah, stroke parah. Itulah yang tak ada guna kita di dunia ini. Kalau sudah stroke Pak, banyak pun duit, tidak ada gunanya. Kalau sudah di kursi roda itu Pak, meleleh air liur itu, cepat-cepat sajalah minta sama Allah. Kapan Israel itu datang ya Allah? Tidak ada guna aku di dunia ini lagi. Apa guna kita lagi Pak? Bercakap tak bisa. Ke masjid pun kedengaran azan, tak ada yang mendorong kursi roda. Jadi umpat sumpah serapah sama anak bini, lebih baik awak ini masih sehat, sempat-sempatkan melakukan kebaikan. Saat kita besok, mana tahu masih ada umur, dicatat Allah kebaikan-kebaikan besok Bapak Ibu. Ambil airnya, baca Rahmatullah. Bacaan pertama. Ambil air kedua, Afwallah. Ambil air ketiga, Saqahum
mandilah Bapak, langsung basahkan sekujur tubuh, niatkan, ya Allah, bagaimana air ini mengalir dari tubuhku, begitulah kuburkan dosa-dosa. Dosa kepalaku banyak, dosa mataku banyak, dosa telingaku banyak, tanganku, kakiku, semua anggota tubuhku, gugurkan dosa-dosa ini ya Allah. Begitulah niat Pak dalam hati. Siapa di musola nih angkat tangan yang tak ada dosanya? Ada di musola yang tak ada dosanya Pak? Jangan-jangan penceramah nilai yang paling banyak dosanya malam ini karena banyak cakapnya. Ya kan Bapak Ibu? Saya yakin itu Bapak Ibu. Ancaman salah satu dalam Al-Quran itu adalah orang yang kafura maqwatan indallah antakulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah melihat orang yang hanya pandai dia bercakap menyampaikan, tapi dia sendiri tak melakukan apa yang dia sampaikan. Siapa itu Bapak Ibu? Penceramah lah. Siapa lagi? Jangan Bapak sungkan-sungkan. Penceramah itu Pak. Saya sebelum sampaikan amalan ini sama Bapak, harus saya duluan amalkan. Apa sebab? Dituntut saya besok di hadapan Allah. Kau orang putih menyampaikan aja kau pandainya, kau aja tak amalkan. Ditampar malaikat jabatannya, besok dicekiknya pula Bapak. Maka harus diamalkan itu. Nomor 1, siramkan air, baca rahmatullah. Air kedua, siramkan afwallah. Air ketiga, siramkan saqahum rabbuhum syaraban tahura. Hafal ibu-ibu. Kita anggap sajalah hafal. Iya Pak. Kita anggap saja hafal. Yang sudah hafal boleh pulang duluan. Yang belum hafal berdiri. Ada yang hafal semua. Kalau ada nanti pulpen, ada buku, kasih Ustaz. Sebelum saya pulang, saya tulis itu kenang-kenangan. Fotokopikan, bagikan ke masyarakat ini. Cara mandi taubat yang paling luar biasa. Selama ini mandi taubat begitu saja. Sengaja aku mandi taubat karena Allah Ta'ala. Habis itu tak ada bacaan. Sekarang dibuat pakai bacaan. Supaya Allah bantu kita membersihkan zahir batin dari dosa-dosa kita. Coba ibu bapak ikuti biar saya baca perlahan ya. 1, 2, 3 ya. Rahmatullah. Coba. Semangat lah Pak. Alah. Setelah selesai ceramah nih, tahankan saja. Sudah tercium Bapak apa yang mau kita makan ini. Jarang-jarang ya kita jumpa. Lama-lama akan sedikit ya Pak. Rahmatullah. Afwallah. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Ustaz doakan sama Allah semoga dimudahkan semua keluargaku hafal doa mandi taubat ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Ustaz ingatkan Pak, mana tahu belum hafal, kasih saya pulpen buku, saya tulis kenang-kenangan. Mana tahu meninggal saya besok, Bapak ajarkan ke orang lain, Bapak amalkan. Itulah yang saya harapkan dari ceramah ini, mengalir pahalanya ke kubur saya besok. Ustaz cerita mati terus, kapan Ustaz meninggal? Entah tahu lah Pak. Jangan-jangan Bapak duluan, saya belakangan, ya kan? Atau dibalik pun jadi Bapak duluan, aku belakangan. Atau saya belakangan, Bapak duluan. Jodoh juga itu. Artinya tinggal menunggu antri saja, ya Pak. Jangan terperdaya wahai manusia, badan yang sehat, kematian masih jauh. Jangan terperdaya manusia, umur yang masih muda, kematian masih jauh. Karena kematian itu tak memandang usia, kematian itu tak menunggu sakit. Banyak orang sehat meninggal dunia, banyak juga anak-anak meninggal dunia. Yang intinya Bapak Ibu bersiapkan diri 24 jam. Betul Bapak Ibu ya? Jangan terlalu yakin. Rasa-rasanya sekarang putih ini masih lama ini, dihitung-hitung 33 tahun. 30 tahun lagi masih bisa ini. Anak 3 baru selesai. Mana ada Pak? Mana tahu nanti nggak sampai saya buka pintu mobil itu udah ditunggunya jadi depan kelapa sawit itu. Mana Zat? Berangkat kita kemana lagi? Ayolah. Tolong nanti Bapak amankan mobil saya bawa pulang.
kalau saya meninggal malam. Artinya apa? Jangan terlalu khawatir dengan apa yang ada di dunia. Begini-begini saja jadi Pak. Tengok orang-orang yang mati-matian siang malam cari duit, terkumpul. Mas penyakit, jual lagi yang dicari, berobat lagi balik. Ada yang sampai harta habis tak sembuh-sembuh. Syukur-syukur harta yang dicari habis, sembuh hawa, alhamdulillah. Artinya Pak, tidak ada yang paling sayang terhadap diri Bapak Ibu kecuali diri kita sendiri. Maksud Ustaz gimana? Jangan gara-gara karena sayang anak bini cari nafkah Bapak tak sholat, rugi Bapak besok di Allah. Kalaupun mohon maaf ayahku sekarang tukang panen sawit orang, nanti zuhur diprediksi masih di ladang. Dari rumah Pak, bawa kain sarung, bawa kaos. Nanti tangan Bapak mengegrek kotor pakai sawit, kotor kena nanti lumpur. Tidak ada najis itu Pak, itu hanya kotoran. Cuci, wudhu Bapak, bentangkan sajadah di tengah kebun sawit, menghadap kiblat sesuai yang Bapak tahu. Handphone Android sekarang ada, tekan dimanapun kita berada, tahu kita kiblat di mana Pak. Mana tahu salah dia, dimaafkan Allah karena itu dianggap uzur. Tapi kalau gara-gara Bapak mencari dunia, Bapak tak sholat, harta tak terkumpul, meninggal Bapak besok, ada anak milik Bapak yang Bapak sayangi mau mengawali dikubur besok semalam saja. Takkan mau dia itu Pak, takkan mau. Yakinlah Bapak besok. Aktingnya saja itu pas Bapak tinggal mengempas-ngempas kepala dia. Dalam hati dia, mampuslah kau untuk pikirnya dia. Terbukti itu Pak Ustaz, terbukti lah. Oh Pak RW, sudah berapa banyak warga ini kita antarkan ke pemakaman. Ada yang sampai bininya bolak-balik pingsan. Kak, tak usah ikut ke pemakaman, nanti jadi kerjaan. Aku ikut, aku sudah janji sama Bapak hidup semati. Allah, dikasih izin lah sama Pak RW. Ikutlah kakak, ikut lagi. Begitu mau masuk lakinya ke liang lahat, kemudian meraung lagi, pingsan lagi. Jangan kalian pegang aku mau ikut. Coba mulai besok jangan ditahan dulu. Ikutlah, biar kami tahan. Ikut. Mau dia? Tidak akan mau dia. Itu aktingnya saja. Kalaulah ada istri itu meninggal lakinya yang berjuang selama ini, cari nafkah, menyekolahkan anak, kasih duit bini, tinggal sholatnya, dikawalinya semalam saja, alhamdulillah. Tapi sejarah mencatat itu tidak pernah dapat Pak. Sesetia-setianya orang ketika meninggal satu, mereka tetap pisah. Paling hinanya mau besok Pak, mati-matian awak kredit Honda awak itu atas nama awak pula kreditnya, meninggal awak kan lunas tu dia kan Pak. Kuburan awak pasti simpang jeruk itu pula. 3 bulan bini awak ini nikah lagi dengan berondong. Begitu sudah nikah mereka berbulan madu baru 2 hari, namanya baru pengantin baru, jalan-jalan sore lah mereka arah ujungnya. Ditanya lakinya, mana kuburan seorang putih itu dulu, mantan laki itu kan dari. Saking mesranya di Honda yang mati-matian awak kredit, enak-enaknya mereka menggas mereka berdua, dipeluknya lah dari belakang, kemudian menunjuk kuburan awak pun tidak akan dipakainya telunjuknya lagi. Itulah kuburan seorang putih itu, pakai kakinya Pak, kakinya menunjuknya. Itunya kuburan itu katanya. Allahu Akbar. Supaya sadar awal malam nih Pak, jangan gara-gara memperjuangkan anak bini, jihadnya supaya mereka makan yang halal itu besar. Tapi kalau Bapak tak sholat demi Allah, nanti Bapak akan rugi sendiri. Karena sholat itu bukan untuk orang lain, itu kewajiban kita masing-masing Pak. Biarpun saya ustaz, tidak bisa Pak orang tua saya mengatakan sama saya, Rangkuti, nanti subuh ayah ngantuk nampaknya, sholat subuh kau 4 rakaat ya, 4 rakaat sama ayah, 2 rakaat samamu, 2 rakaat sama ayah. Bisa diwakilkan Pak. Biarpun anak Bapak ustaz tinggal di pondok pesantren, masalah sholat 5 waktu tidak akan bisa diwakilkan sampai seumur hayat, tidak akan bisa itu Pak. Ini kadang ditanya, Bapak nggak ke masjid? Udah, ada perwakilan anggota itu. Anggota pula kata dia. Siapa anggota Bapak? Anak awak udah pergi ngaji. Yang besarnya ngaji dia di masjid, musola.
anak awak perempuan juga, kita cukup dah mewakili, kata dia. Kalau bapak tak solat, tengok dah besok pak. Di saat bapak mulai sakit, mulailah bapak terasa, ya Allah, kelalaian ini bagaimana? Mumpung sehat pak, cepat-cepatlah datangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari kamar mandi, bentangkan sajadah, wajarkan sama ayah omakku yang tak bisa baca. Sengaja aku solat taubat karena Allah Ta'ala. Niatkan dalam hatimu, solat kau nanti malam 2 rakaat. Kemudian kau Ustaz istighfar. Gak dapat bahasa Arab, astagfirullah, buat saja bahasa kita. Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Begadang dulu kita malam hari ini sampai menjelang subuh, belajar dulu, meneteskan air mata, karena sudah banyak kesalahan-kesalahan kita di tahun-tahun dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh jujur Pak, apa sudah sebaik ini kita dibanding kita 20 tahun lalu? Tidak kan Pak? Bapak saja, orang tua saya, ibu saya malam ini kenal Ustaz Rangkuti, barunya 2 tahun terakhir ini. Sudah saya jadi Ustaz, baru ayah omak kenal dengan saya. Kalau seandainya Bapak Ibu kenal saya dari kecil, tahu Bapak Ibu Allah buka aib saya ketika saya masih remaja, takkan mau ayah omak dengan ceramah saya malam ini. Apa artinya? Saya pun Bapak Ibu, banyak dosa saya, ayah ibu, banyak dosa saya. Lalu, apakah itu jadi masalah? Tidak ada masalah. Mulai kapan Bapak Ibu keluarga Ustaz ingin bertaubat? Di saat itulah kita mulai lembaran baru. Yang penting catatannya, solat berapa tahun kau tak solat? 5 tahun. Maka bagaimana caranya setelah taubat ini? Angsur-angsur dikodok, dibayar.